Baik, kita mulai tasbih Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 265. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. Hati-hati di sini wakafnya agak susah, Pak. Tulisannya fatonlur, ada tasdidnya. Kalau Bapak wakaf, tasdidnya nggak boleh hilang. فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ. Fatol terasa nggak, Pak? Tidak boleh begini, fatol nggak boleh begitu. Itu menghilangkan tasdid. Saya ulang. فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ. Coba badan. فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ. Oh, bareng-bareng mah kedengarannya benar semua. Saya anggap benar itu. Wallahu bima ta'maluna basir. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Teman dirahmati Allah, pada ayat ini Bapak naik sedikit, ada sebuah perintah yang harus kita pahami bersama.
Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian. Apa yang kita infakkan? Min thayyibati ma kasabtum, yaitu dari perkara yang terbaik yang engkau dapatkan. Jadi kalau infak yang terbaik, jangan yang mudah basi, jangan yang sudah jelek, jangan yang sudah nggak pantas, bapak merasa sudah nggak doyan baru dikasihkan. Ini nyisa daripada buang, sana kasihkan ustaz, yang sisa malah dikasihkan ustaz. Itu salah. Harusnya bagaimana? Ambil yang bagus, sedekahkan, dan baru sisanya makan sendiri. Yang terjadi di masyarakat, makan dulu apa sedekahkan dulu? Makan dulu. Ini kesalahan kita di situ. Makan dulu, tinggal sisa-sisa daripada buang, kasihkan orang. Begitu ya? Dan itu salah, ditegur sama Al-Quran. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Yang kedua, wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Sedekahkan apa yang sudah Allah keluarkan dari bumi. Bapak panen rambutan, jangan buru-buru dijual semua. Bapak nggak merasa menumbuhkan rambutan itu, tapi Allah yang membuat itu rambutan tumbuh berbuah lebat, sehingga ada hak yang harus dikeluarkan. Panen rambutan, panen durian, panen cabai, jangan lupa berbagi dulu. Yang ketiga, wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun. Jangan pernah mencampur yang jelek, yang bagus dicampur untuk kau sedekahkan. Biar kelihatan banyak, tambahin diselip-selipin di bawahnya, biar gak ketahuan jeleknya. Dari atas mah kelihatan mulus semua itu buah. Sekarung, keren kan Pak? Begitu dibongkar dalamnya, jangan begitu Pak. Karena teorinya ketika yang jelek sama yang bagus kumpul, maka hukumnya dianggap jelek semua. Maka Bapak kalau duduk jangan sama orang jelek. Ya betul itu. Dan itu juga berlaku dalam teori ilmu usul fikih. Najis sama suci tercampur, yang dimanakan apa? Najisnya. Makanya kalau sedekah, biarin banyak, yang penting bagus. Jangan udah sedikit, jelek. Sampai Allah menggunakan bahasa yang indah. Walastum bi'akhidhihi illa an tu'minu fihi. Yang mana kamu sendiri melihatnya aja enggak, saking enggak pantasnya itu barang disedekahkan. Sampai kamu memicingkan matamu, itu kan artinya memandang sebelah mata, saking jijiknya atau saking enggaknya. Jangan sedekah seperti itu. Itu malah gak ada pahalanya, bisa jadi mengundang dosa. Habis ini banyak baju-baju bekas yang terpakai. Nah, kalau pengen sedekah baju bekas, tanya dulu. Jangan ujuk-ujuk kalau Bapak anterin ke rumahnya, ya, bisa tersinggung tuh orang. Tanya, Bang, di rumah ada baju bekas, tapi masih layak pakai. Istri bekas juga ada, saya mau nggak saya kasih sedekah? Nah, gitu Pak. Mau, silakan anterin. Jangan ujuk-ujuk Bapak bungkus, Bapak anterin, bisa tersinggung. Cuma buah apaan dikasih bekasnya? Jelas ya? Itu konsep sedekah yang diajarkan Allah, diajarkan Al-Quran. Tapi ini ada satu statement yang perlu kita waspadai. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Tapi ingat Pak, setiap kali orang mau sedekah akan diganggu setan. Apa gangguan setan? Ya'idukumul faqra. Setan akan bisikin diri kita, jangan banyak-banyak, kita bangkrut. Jangan banyak
Makanya kalau sedekah ntar kamu jadi orang fakir loh. Itu bisikan setan, Pak. Makanya ketika ada kotak infak lewat, Bapak buka dompet, ada warna merah, biru, abu-abu, coklat, yang dimasukkan warna apa? Abu-abu. Ya, yang dimasukkan warna apa? Merah. Kenapa nggak dimasukkan? Setan tuh bisikin, jangan yang merah. Kalau belanja istrimu gimana? Kalau jajan anakmu gimana? Iya kalau dapat ganti, kalau nggak dapat gantinya, dan kamu rugi. Setan itu terus begitu Pak, bisik-bisikin kuping kita, menjadikan kefakiran biar kita sedekahnya sedikit. Padahal nggak begitu kan? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un. Bawa warna merah nggak hari ini? Bawa duit warna merah bukan? Sedekahin, jangan malah dipikirin dulu. Buat apa? Ayo lanjut. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu laisa 'alaika hudahum walakinna Allaha yahdi man yasha' wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu awliya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Jamaah yang dirahmati Allah, Bapak naik lagi, naik paling atas. Itu betul shadaqati fani'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Ini sering jadi pertanyaan. Yang bagus itu sedekah sembunyi-sembunyi apa terang-terangan? Nah ini jawabannya. Itu betul shadaqat, jika kalian memperlihatkan, menunjukkan sedekah,
fani'immahi, itu perkara yang baik. Yang penting niatnya bukan untuk pamer, tapi untuk dakwah, biar menjadi contoh. Bagus tuh. Wa intufuha, dan jika kalian menyembunyikan sedekah, diberikan langsung kepada orang fakir sembunyi-sembunyi, itu juga bagus. Fa huwa khairul lakum. Jadi semuanya bagus, yang penting niatnya lillahi ta'ala. Terus Bapak turun lagi ke bawah. Ini korelasi, namanya munasabatul ayat, persesuaian makna antara ayat 1 dengan ayat berikutnya. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Ayat terakhir Pak di halaman itu. Orang yang bagus, cakep. Alladzina yunfikuna amwalahum, yaitu orang yang mau menginfakkan hartanya di 4 waktu. Di 4 waktu atau di 4 cara. Menginfakkan hartanya, 1 bil-laili, di waktu malam, wan-nahari, di waktu siang, sirron, dengan cara sembunyi-sembunyi, wa 'alaniyatan, dan dengan cara terang-terangan. Itu cara yang terbaik menurut Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu setiap hari kan sedekah nih, Bapak anggarkan. Kalau anggaran sedekahnya itu umpamanya sehari semalam saya anggarkan sedekah 100.000, Bapak Ibu bagi 4, 25.000 sedekahkan di malam hari, 25.000 yang kedua sedekahkan di siang hari, 25.000 yang ketiga sedekahkan dengan cara sembunyi-sembunyi, 25.000 yang terakhir sedekahkan dengan cara terang-terangan. Itu yang terbaik Pak. Jadi Bapak malam hari dia, pagi hari dia, dapat rahmatnya malam, dapat rahmatnya pagi atau siang. Karena malaikat penjaga rahmat itu tidak hanya pagi Pak, malamnya ada, siang juga ada. Lakukan dengan sirron, yang ketiga sembunyi-sembunyi, untuk melatih membersihkan hati. Juga lakukan dengan terang-terangan, tujuannya adalah menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh, menjadi teladan, biar teman kita, saudara kita mau ikut sedekah. Nah kalau semua dilakukan sembunyi-sembunyi, malah gak maju-maju Pak agama kita. Sesekali terang-terangan, ayo sedekah, saya 5 juta, siapa yang mau nyusul, begitu. Itu aja kadang gak nyusul-nyusul Pak. Udah kasih contoh, kadang ada yang nyusul Pak. Gimana kalau sembunyi-sembunyi, malah jadi fitnah besar. Nah, ini konsep Al-Quran sedekah yang terbaik, lakukan dengan 4 cara. Udah pernah model begini belum Pak? Udah lakukan. Pagi ini kan udah sedekah nih, pagi, siang, nanti malam dia. Lakukan dengan 4 cara. Baik, kita lanjut ayat berikutnya. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Nah, ini hati-hati juga Pak. Ada tasdidnya itu. Minal massi. Wakafnya tidak boleh menghilangkan tasdid. Kama yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Mas tidak boleh mas sekali nggak boleh. Ada tekanan mas. Bapak lidahnya neken seperti membaca tasdid. Masih mas. Jadi lidahnya tetap tekan. Tidak sekedar mas, tidak. Nah itu caranya kalau ketemu tasdid. Terus apa? Dzalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa
عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, berhati-hatilah dalam bertransaksi, jangan sampai melakukan riba. Riba jelas Allah tegas, ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jangan anggap remeh masalah riba, Pak. Orang yang sering makan harta riba itu kama yatahabbatu syaitanu minal mas, seperti orang yang kerasukan setan. Badannya nggak akan sehat, badannya selalu lemah, apalagi udah urusan ibadah berat karena sering makan harta riba. Riba ada berapa macam? Nah, itu kajiannya luas, nanti di fikih, Pak. Ada riba al-fad, riba an-nasai, riba al-fudul, dan masih banyak lagi, perlu dikaji lebih mendalam tentang riba. Apakah bunga itu riba? Itu juga ada kajian tersendiri, Pak. Bunga bank, apakah itu riba? Itu ada kajiannya tersendiri. Nah, makanya teruskan kajinya, biar makin banyak pemahaman kita. Selama ini jangan sampai begini, selama ini udah pede merasa udah bener, ternyata yang prakteknya riba semua, ya kan, jadi bahan bakar neraka nanti perut kita. Yang kedua, pernyataan Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Yamhaqullahu riba, Allah akan menghancurkan seluruh harta yang ada ribanya. Cara Allah menghancurkan itu beda-beda, Pak. Ada yang memang langsung hancur, bangkrut semua ada. Ada yang kelihatannya nggak bangkrut, makin maju, tapi anaknya yang dihancurkan oleh Allah. Anak 3 nggak ada yang beres semua. Anaknya mungkin enggak, tapi istrinya, punya istri nggak ada yang beres. Keluarga berantakan, duit banyak tapi keluarga berantakan. Itu cara Allah menghancurkan harta yang riba. Wa yurbis shadaqat. Nah, di sini, Pak. Wa yurbis shadaqat, dan Allah menyuburkan harta yang disedekahkan. Makanya jangan pernah ada hari kosong tanpa sedekah. Sedekah, Pak. Gak usah pilih-pilih kalau sedekah. Makanya saya kalau pulang kampung mudik kayak kemarin pulangnya oleh Jawa, saya selalu siap bawa recehan, Pak. Karena di jalan itu banyak yang nyebrangin jalan, yang cuma tepuk-tepuk tangan, yang cuma komisi bagi bang, gitu. Dan itu semua kita bagi. Saya nggak mau pilih-pilih. Pokoknya saya bagi. Siapa yang mau minta saya bagi. Nah, siapin recehan itu. Tujuannya apa? Ya itu tadi, Allah akan menyuburkan harta kita yang disedekahkan. Tapi kalau kita pelit, harta kita nggak bakal subur, malah makin macet, Pak. Maka kalau Bapak Ibu pengen hartanya subur, tambah banyak, tambah barokah, solusinya satu, yaitu sedekah. Jangan begini, ya sedekah lagi. Jangan begitu, Pak. Ada tarikan tarikan lagi. Kalau Bapak edah-edah, hartanya nggak tambah banyak, nggak tambah barokah, malah tambah habis. Ya, kita lanjut ayat berikutnya, apa? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus sholata wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu
فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Bapak perhatikan ayat ini Pak, dahsyat Pak. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Orang yang tidak mau berhenti dari praktek riba, sama juga dia telah menabuh genderang perang dengan Allah dan Rasul. Berarti orang itu siap berperang dengan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Stop riba. Yang halal-halal aja, nasi uduk, bakwan, gitu-gitu. Yang penting halal, jangan riba. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Ini masalah sosial kehidupan kita. Dari ayat terakhir Bapak naik satu ayat lagi. Masalah utang piutang ya Pak. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Bapak, kalau Bapak dihutang, orang utang duit sama Bapak, seminggu perjanjiannya bayar, ternyata setelah seminggu masih belum dibayar, Bapak wajib nagih apa enggak? Iya. Bapak tidak wajib nagih. Urusan utang itu bukan wajib nagih, tapi wajib bayar, gitu Bapak. Sampai dinyatakan Allah, seandainya orang yang minta hutang itu wa in kana dzu usratin, ternyata dia masih dalam kesulitan, enggak bisa bayar hutang, kita punya kewajiban fanadhiratun ila maisarah. Kita wajib memberikan tenggang waktu lagi sampai dia menemukan kemudahan dalam membayar hutangnya. Jadi dalam Islam nggak ada istilah cinta menyita, nggak ada Pak dalam kajian Islam. Oh kamu belum bisa bayar, ya udah ini TV saya bawa pulang. Besok tagih lagi belum bisa, ya udah motor saya bawa pulang. Besok tagih nggak bisa lagi, ya udah istri lo bawa pulang. Nggak ada ceritanya begitu Pak. Itu hukum kolonial itu Pak. Islam nggak ada. Nggak bisa bayar, ya udah saya tunggu waktu sampai kapan? Seminggu, kita tunggu seminggu. Tapi harus sama-sama jujur ya. Yang praktek sekarang kan enggak. Bukan kok karena kesulitan, tapi memang sengaja nggak mau. Nah ini yang bahaya Pak. Bagaimana kalau udah begitu solusinya? Bapak silakan proses secara hukum. Silakan. Kalau Bapak mau mengikhlaskan luar biasa. Lanjutan ayatnya, wa anta saddaqu khairul lakum. Ya sudah, saya sedekahkan aja lah daripada capek nagih bulu gitu kan. Saya sedekahkan khairul lakum, itu lebih baik. Menjadi tabungan kita di akhirat. Dan pengumuman Pak, jangan menganggap remeh urusan utang piutang. Enggak selesai di dunia, dilanjut di akhirat. Ayat berikutnya Pak, kepada ayat berikutnya kita selesaikan nih. Surah Al-Baqarah kita selesaikan pagi ini. Ayat berikutnya itu ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Satu ayat, satu halaman sendiri Pak. Bapak tahu kenapa ini ayat terpanjang? Karena ini ayat yang menerangkan utang piutang. Dan utang piutang itu panjang urusannya Pak. Enggak selesai di dunia, dilanjut di akhirat kan panjang Pak. Makanya ayat terpanjang dalam Al-Quran
adalah ayat yang menerangkan utang piutang. Al-Baqarah ayat berapa tuh? 282. Nah, tanda itu Pak. Nanti kalau ada pertanyaan di ujian akhir, Bapak bisa jawab. Kita baca ayatnya. Gak apa-apa ya, jangan lewat ya Pak ya. Tanggung Pak. Kurang berapa halaman tuh? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu shay'an فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة عليكم تديرونها أولا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبعتم ولا يضار وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Itu ayat terpanjang dalam Al-Quran dan ini merupakan ayat tersulit untuk dihafalkan. Sulit Pak. Jadi pengalaman kita menghafal Quran, ayat yang tersulit itu ayat ini. Satu panjang, kedua kalimatnya mirip-mirip dari awal. Syahidun, itu mirip-mirip. Yang ketiga sulit Pak. Urusan utang itu sulit, makanya Bapak Ibu jangan sekali-kali utang kalau tidak terpaksa. Orang sekarang utang menjadi lifestyle, gaya hidup.
Betul. Pengen punya rumah, pengen punya motor, pengen punya baju, pengen punya perabot rumah tangga, pengen nikah, dan yang utang konsumsi gitu. Jangan. Maka saya sering sampaikan bukan dalam rangka sombong. Saya bangun pondok Pak, nggak berani utang. Alhamdulillah selesai, lancar, alokasi mudah, dan tidak punya utang sepeser pun saya nggak punya utang. Padahal saya nggak ada panitia dan nggak ada proposal. Maka masjid berjuang jangan sampai punya utang. Gitu Pak. Berdoa berjuang. Sebab yang Bapak pikirkan itu yang terjadi. Bapak lagi ada masalah nih, terus mikir, ya utang siapa nih? Maka yang terjadi adalah utang. Tapi kalau Bapak lagi ada masalah terus mikir, ya Allah, berilah saya pertolongan ya Allah. Allah turunkan pertolongan tanpa harus utang. Kalau Bapak ada masalah terus berpikir, ya jual apa lagi nih? Maka yang terjadi pasti Bapak akan jual rumah kayak jual tanah, itu terjadi Pak. Maka afkaruka aqdaruka, pikiranmu itu akan menjadi takdirmu. Maka berpikirlah positif, berpikirlah yang baik. Nah ini masalah utang. Terlanjut Pak, kita selesaikan. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillah wa la taktumush shahadah. Kita ulang. Fa'in amina. Fa'in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumush shahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Berulang-ulang Allah mengingatkan, jangan sembrono masalah utang, jangan gampang-gampang masalah utang. Bapak punya utang nggak? Ibu punya utang? Jangan dipikirin. Betul. Yang ditagih, iya udah gua pikirin. Bukan itu yang diinginkan. Utang itu dibayar. Pikirin mulu 10 tahun ya gak lunas-lunas. Sebab kalau Bapak mati masih bawa utang, ruh kita belum diterima oleh Allah. Mustahil itu. Makanya saya paling takut masalah utang. Walaupun rokok sebatang, ya jangan main utang, cuma sebatang doang. Ya, Bu, lagi belanja sayur, jangan mau diutangin. Udah Bu bawa dulu 1.000 aja, jangan. Bahaya itu walaupun 1.000 juga. Lanjut, akhirnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Bapak kalau nafas gak kuat berhenti wal mu'minun aja. Bapak pas lagi baca Quran atau mimpin dikit tahlil, wal mu'minun
Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, bukan wa rasulih. Ru pakai doma, rusulih. Karena di luar sana banyak yang baca wa rasulih. Beda Pak. Kalau rasul itu bentuk isim mufrad. Kalau rusul pakai doma bentuk jamak taksir, seserah mana berbeda. Jadi hati-hati, mohon maaf, dicek lagi yang biasa zikir tahlil atau mimpin zikir tahlil, cek lagi ini bacaannya, itu Al-Quran nggak boleh salah. Kok sengaja salah? Dosa itu Pak. Taulah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Jangan sampai rasulih. Ada yang pertama benar rusulih, kedua salah rasulih. Jangan, hati-hati, dicek lagi, ditasihkan lagi. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, gitu kan? Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina. Lihat harokatnya. In nasina. Inna pendek, jangan dibaca inna nasina, salah itu Pak. Rabbana la tu'akhidhna in nasina, bukan inna nasina, bukan. Nah, mohon maaf, dicek lagi biar dikit tahlilnya juga benar. Rabbana, ayo kita angkat semua doanya. Angkat-angkat Pak. Ini doa yang istimewa yang membuat Rasulullah tersenyum-senyum ketika turun ayat ini saat sholat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Kita ulang, harokatnya jangan sampai salah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Kita ulang. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.